Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini kita akan membahas mengenai tugas ya yang teman-teman sudah kerjakan di minggu lalu mengenai rekonsiliasi fiskal PTA Bapil di tahun 2018. Nah, ini adalah soalnya yang sudah teman-teman kerjakan ya, mulai dari penjualan, penyusutan, kemudian ada biaya-biaya, dan juga ada keterangan-keterangan lain, informasi tambahan, kemudian ada petunjuk atau nih perintahnya ya, mulai dari penyusutan fiskal, kemudian PPh terutang dan PPh pasal 25 tahun 2019. Baiklah, ini mulai kita bisa lihat ya dari awal penjualan barang dagangan sebesar 52.800.000. Nah, kita akan membuatnya dalam bentuk Excel ini ya. Nah, jadi teman-teman harus membuat dalam Excel atau dalam tabel ya akunnya apa di sini semuanya mulai dari penjualan sampai terakhir. Biaya-biaya, kemudian ada penghasilan dan beban di luar operasi dan seterusnya. Kemudian ada kolom komersial, kemudian ada koreksi fiskal dan ini fiskalnya. Jadi kalau kolom komersial dan akun ini bisa kita tulis sesuai dengan soalnya. Koreksi fiskal akan kita tentukan berdasarkan analisis ya, berdasarkan analisis informasi-informasi yang ada dalam soal. Tuh. Oke. Kita masuk yang pertama dulu ya. Jadi penjualan barang dagangan tadi kan menurut komersial 52.800.000. Kita lihat di bawah apakah ada informasi tambahan mengenai penjualan. Semua penjualan termasuk PPN. Nah, kita tahu kalau misalnya menurut fiskal itu harus kita koreksi karena PPN-nya tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan penjualan gitu. Jadi 52,8 ini harus kita keluarkan PPN-nya. Jadi kita keluarkan PPN-nya, berarti 52,8 miliar dibagi 110% mendapatkan hasil 48 miliar. Jadi tanpa PPN 48 miliar, berarti yang dikoreksi selisihnya 4,8 miliar. Kemudian yang kedua pembelian barang dagangan 35.550 juta. Nah, kita lihat pembelian itu ada apa di sini tambahannya informasinya. Bahwa pembelian di dalam oke, ini informasi ini belum kita gunakan ya. Di dalam pembelian ini juga belum kita gunakan karena ini termasuk nanti kredit pajak ya. Nih, di dalam penjualan termasuk penjualan sebesar 4,4 miliar kepada bendaharawan pemerintah. Berarti ini nanti termasuk kredit pajak PPh pasal 22. Nah, ini kita tandain dulu supaya kita nanti pas ngitung kredit pajak itu tidak lupa gitu. Kemudian ini juga nanti PPh 22 kredit pajak sama. Jadi perbedaan di latihan soal dan tugas ini, untuk latihan soal kredit pajaknya sudah ditentukan. Nah, kalau di tugas ini kredit pajaknya teman-teman harus menghitung sendiri terlebih dahulu. Di dalam pembelian tidak termasuk PPN dan pembentukan penyusutan persediaan barang dilakukan dengan cara pembentukan cadangan. Nah, berarti pembeliannya tidak usah dilakukan koreksi karena tidak termasuk PPN. Ya, kemudian ini ada informasi bahwa penyusutan persediaan barang itu dilakukan dengan cadangan. Kita tahu bahwa atau di sini bukan penyusutan ya sebenarnya, atau mungkin alokasi usang ya. Alokasi penyusutan usang itu dilakukan dengan cadangan. Kita tahu menurut fiskal berbagai bentuk cadangan begitu. CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai, kemudian cadangan penyusutan piutang tak terdagih dan jenis cadangan apapun itu tidak diperbolehkan. Makanya ini untuk penyusutan persediaan ini harus kita koreksi semua jadi 0. Tuh, oke. Kemudian kita masuk ke biaya-biaya. Karena ini dari biaya angkut, kemudian potongan pembelian, persediaan awal, persediaan akhir itu
normal saja, jadi tidak ada yang dikoreksi. Tadi juga tidak ada tambahan informasi mengenai akun-akun ini. Jadi kita akan menghitung HPP dari penjualannya segini ya. Kita hitung dulu pembelian ya. Kemudian ada biaya angkut, potongan, persediaan awal dan persediaan akhir, sehingga APP-nya adalah pembelian barang dagangan ditambah biaya angkut ditambah dikurangi potongan pembelian ya. Kemudian ditambahkan dengan persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir. Ini rumus HPP yang teman-teman pelajari di akuntansi biaya atau di akuntansi keuangan, sehingga mendapatkan gross profit-nya adalah penjualan dikurangi HPP. Kita lanjut ke biaya-biaya ya. Nah, ini biaya gaji dan kesejahteraan pegawai, biaya PPh 21, biaya perjalanan dinas. Ini harus kita baca dulu di informasinya ya, biaya training, biaya alat-alat, biaya entertainment dan lain-lain. Oke. Kita baca informasi tambahannya. Di dalam biaya gaji dan kesejahteraan pegawai terdiri dari gaji, ini dan seterusnya. Mana yang harus dikoreksi? Gaji kan boleh ya, jadi tidak usah dikoreksi. Tunjangan istri anak boleh, gaji supir pribadi direksi. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Kalau terkait dengan pengeluaran pribadi direksi atau pemilik, itu tidak diperbolehkan. Jadi ini dikoreksi. Kemudian beras dan gula itu kan berarti pemberian dalam bentuk natura ya, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian biaya rekreasi berarti itu memberikan fasilitas, berarti yang dikoreksi adalah ini, dan ini totalnya. Sebentar, kita lihat di biaya gaji dan karyawan 284 ya, betul ya, 150 ditambah 109 ditambah 25, totalnya adalah 284 juta. Ini kita koreksi karena item-item ini termasuk non-deductible expenses. Oke, kita koreksi sehingga bebannya hanya 4.916 juta ya. Kemudian kita masuk ke biaya perjalanan dinas ya. Jadi kita bisa mulai dari informasi tambahannya dulu atau dari item-itemnya dulu yang di atas itu. Jadi saya akan memulai dari informasi tambahannya dulu. Jadi ini saya warnain ya yang sudah kita bahas. Kemudian di informasi tambahan ada biaya perjalanan dinas untuk pembayaran fiskal luar negeri 15 juta, uang saku 4.500.000. Dalam fiskal luar negeri termasuk 3 juta untuk pembayaran fiskal luar negeri pribadi direksi. Nah, ini fiskal luar negeri nih, dalam pembayaran perjalanan dinas ya. Itu kita koreksi sebesar 15 juta. Nah, untuk fiskal luar negeri bisa teman-teman baca ya. Kalau fiskal luar negeri itu kita pergi ke luar negeri, kemudian ada semacam pajak yang dibayarkan ya. 15 juta itu sebesar untuk fiskal luar negeri. Nah, teman-teman ingat bahwa segala macam bentuk perpajakan itu bukan beban ya. Jadi 15 juta ini kita koreksi. Jadi yang menjadi beban hanya 25 juta. Uang saku itu boleh dibebankan. Yang tidak boleh adalah fiskal luar negeri. Itu tidak boleh jadi beban. Karena baik PPh, kalau ada di sini PPh nanti itu juga harus kita koreksi karena pajak itu sekali lagi bukan beban. Ya, menurut laporan laba rugi fiskal. Jadi ini yang kita koreksi seluruhnya. Kemudian di dalam biaya alat-alat kantor, di dalam biaya alat-alat kantor itu termasuk dalam pembelian kalkulator sebesar 2.400.000. Nah, sini ya, jadi ada biaya alat-alat kantor sebesar 14.600.000, tapi termasuk di dalamnya kalkulator. Nah, teman-teman bisa cek di
tabel daftar jenis-jenis aset ya. Jadi kalkulator itu termasuk dalam aset kelompok pertama. Jadi kita susutkan 4 tahun ya menurut fiskal 2.400.000 dibagi 4 berarti kan 600.000 ya, sisanya 1.800.000 itu tidak boleh dibebankan gitu. Jadi yang menjadi beban adalah 12.800.000 seperti itu. Oke, kemudian di dalam biaya PLN, PAM, dan Telkom termasuk pembayaran sejumlah 3.500.000 untuk mes karyawan. Ya, ini kita koreksi ya. Kenapa? Karena tadi kan untuk mes karyawan berarti itu merupakan fasilitas. Jadi harus kita koreksi. Nah, ini sudah kita bahas semua, kita warnain dulu. Lanjut ke beban selanjutnya. Itu ada biaya entertainment yang ada daftar nominatifnya hanya 15.500.000. Itu artinya menurut komersial kan 15.500.000, yang boleh kita bebankan menurut fiskal hanya 15.500 yang ada daftar nominatifnya. Jadi yang 2 juta itu kita koreksi. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal ini. Nah, tadi kita sampai pada biaya entertainment ya. Biaya entertainment sudah kita bahas. Kemudian kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nomor 10. Biaya gedung kantor merupakan pembayaran sewa untuk 3 tahun terhitung bulan Juli 2018. Ini kan berarti kita akan menghitung tahun 2018 bebannya. Berarti Juli sampai Desember ada 6 bulan ya. 6/12 atau setengah tahun. Sewa gedung kita lihat 90 juta itu untuk 3 tahun, berarti setahunnya 30 juta ya. Kemudian setengah tahunnya adalah 15 juta. Yang boleh dibebankan adalah yang benar-benar dialokasikan untuk tahun tersebut, jadi hanya 15 juta. Sisanya terus 75 juta itu kita koreksi. Lanjut untuk penghapusan piutang tak tertagih ya, semuanya telah dibebankan. Kemudian telah diserahkan daftar piutangnya ke DJP. Sejumlah 24.600.000 telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri. 8.200.000 telah ada perjanjian antara kreditur dan debitur tentang penghapusan piutang dan sisanya tidak dapat ditemukan debiturnya. Jadi kita lihat dulu nih, penghapusan piutang tak tertagih menurut komersial adalah 46.800.000 ya. Kemudian yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Perpajakan atau Peraturan Perpajakan adalah ini ya syarat-syaratnya, teman-teman bisa lihat di sini. Yang hanya memenuhi syarat adalah 24,6 dan 8,2 ya, di total 32.800. Yang boleh jadi beban adalah yang memenuhi syarat, maka sisanya 14 juta itu yang kita koreksi. Jadi kita bisa dari informasi tambahan itu bisa menentukan terlebih dahulu secara fiskalnya berapa atau koreksinya berapa. Kayak kasus ini berarti kita tahu endingnya fiskalnya 32.800. Baru koreksinya adalah balancingnya. Kemudian nomor selanjutnya nomor 12 ya, ini kan sudah kita bahas ya, kita tandain dulu nih biaya entertainment, sewa gedung, piutang tak tertagih itu kita kasih warna merah dulu, bukti kalau itu sudah kita bahas. Ini juga sudah kita bahas semua ya, karena nanti bisa saja dari informasi tambahannya tidak ada yang dikoreksi, tapi dari item-item laporan keuangannya itu sendiri adalah perlu dikoreksi gitu. Jadi jangan sampai ada item yang terlewat. Yang kita tandai merah itu udah kita bahas ya. Berarti ini belum. Ini nanti kita lihat. Kemudian biaya penyusutan. Nah, ini mesti kita lihat nih di sini. Oke. Sebelum ke penyusutan kita urut ini aja ya, urut soalnya dari informasi tambahannya. Tadi piutang tak tertagih, sekarang nomor 12. Biaya pajak, kemana biaya pajak ini ya, nomor 11. Biaya pajak terdiri dari PBB untuk gedung kantor dan seterusnya.
Nah, mana di antara item-item ini yang harus kita koreksi? Ya, yang harus kita koreksi adalah sesuatu atau pajak yang berkaitan dengan pribadi, ya, karyawan atau pribadi direksi. Ini kan jatuhnya seperti natura ya, atau fasilitas. Jadi mas karyawan seperti tadi ya, ini ada PBB untuk bangunannya juga harus dikoreksi. Kemudian ada PBB untuk gedung kantor tidak perlu dikoreksi ya, karena ini berkaitan dengan gedung kantor, berkaitan dengan untuk mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan. Bea materai ini juga tidak perlu, dan pajak air tanah juga tidak perlu dikoreksi. Nah, di sini ada bea materai atas bunga obligasi dan deposito. Nah, teman-teman ingat kan kalau misalnya penghasilan bunga deposito dan obligasi itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak final, otomatis di sisi penghasilannya itu bukan objek pajak. Kemudian teman-teman ingat lagi di materi beban bahwa beban untuk 3M mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan final itu tidak boleh dibebankan. Maka dua hal ini harus kita koreksi. Nah, makanya di sini ada koreksi 3.500.000 ya. Sisanya adalah 5.500.000. Nah, kita tandai dulu bukti sudah dibahas. Kemudian selanjutnya ada di biaya transportasi termasuk pembayaran BBM dan perawatan kendaraan antar jemput karyawan. Kemudian menurut KMK 03/2002 boleh dibebankan, dan pembayaran BBM dan perawatan sedan untuk direksi adalah 45 juta. Adalah biaya transportasi, kita lihat dulu menurut fiskal itu 506 juta ya. Nah, ini kita koreksi, kita lihat 22.500.000 di sini ya. Sebenarnya ada beberapa syarat untuk supaya kendaraan antar jemput karyawan itu bisa dibebankan. Nah, teman-teman bisa cek nanti di KMK 03/2002, dan ternyata di sini dikatakan memenuhi persyaratan itu, makanya boleh dibebankan. Nih, sudah ada keterangannya ya di soal. Kemudian pembayaran BBM dan perawatan sedan untuk direksi 45 juta. Teman-teman ingat ada beberapa beban yang hanya boleh dibebankan setengahnya atau 50%-nya, seperti handphone, kemudian adalah kendaraan yang dibawa pulang direksi ya, sedan, station wagon dan seterusnya. Jadi 45 juta itu dikoreksi setengahnya, 22.500.000, sisanya sekian. Itu sudah kita koreksi ya. Nanti perhitungannya silakan teman-teman bandingkan dengan yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Kemudian selanjutnya, rata-rata pinjaman. Biaya pinjaman ada 180 juta, ini biaya pinjamannya, rata-rata pinjamannya. Tingkat bunga pinjamannya 22%, rata-rata deposito 60 juta, tingkat bunga deposito 16%. Nah, teman-teman pasti ingat ya, di tabel itu juga ada di sini pinjaman lebih besar daripada deposito. Itu ya. Jadi logikanya gini. Si perusahaan ini dia punya deposito 60 juta ya. Mengapa bisa punya utang sampai 180 juta gitu? Jangan sampai, kalau menurut dari sisi otoritas perpajakan ya, jangan sampai si perusahaan ini dia melakukan utang sebesar-besarnya agar mendapatkan beban bunga yang cukup tinggi sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah gitu. Otomatis dari otoritas perpajakan point of view-nya adalah tidak semua bunga pinjaman yang 22% dikalikan 180 juta ini dapat dibebankan. Itu tidak bisa semuanya, karena dia punya deposito sebenarnya yang bisa untuk melunasi pinjaman ini gitu. Jadi untuk mengantisipasi kalau perusahaan itu akan membuat utang sebesar-besarnya, kemudian mendapatkan beban bunga yang tinggi dan pajaknya akan menjadi lebih rendah gitu. Oke, kita bisa lihat untuk biaya bunga ya. Berarti ini kan terkaitan dengan biaya pinjaman ya. Ini kita lompat ke sini. Kenapa? Karena kita mengikuti alur dari informasi tambahan ini. Oke, biaya pinjaman
kita koreksi sebesar 18.200.000. Nah, sepertinya di sini ada penjelasannya. Nah, mengapa 18.200.000 itu yang harus dikoreksi? Sebentar. Oke, ini hanya ada penyusutan fiskal, kemudian ini nanti akan saya coba share juga ya untuk Excel ini, tapi diharapkan nanti teman-teman menggunakan ini untuk cross check ya, bukan diterima terus sudah didiamkan begitu saja. Tapi untuk cross check. Oke, saya akan lihat di biaya pinjamannya. Sorry, mungkin di sebelah kanan. Oke, di sini ada coret-coretannya ya. Jadi kan 180 juta tadi pinjamannya bunganya 22%. Otomatis total bunganya adalah 39.600.000. Nah, sedangkan dia punya deposito 60 juta gitu. Jadi sisa kelebihan pinjaman yang dibandingkan deposito adalah 120 juta ya. Jadi tadi ada 180 juta utang dikurangi 60 juta deposito. Jadi sisanya 120 juta. Kemudian ini dikalikan dengan biaya pinjaman 22%, itulah yang boleh dibebankan. Jadi yang boleh dibebankan itu hanya porsi selisihnya. Ya. Ini saya ulangi lagi. Pinjaman 180 juta bunga 22%. Kalau secara komersial pasti beban bunganya kita kalikan 22% dikali 180 juta. Tapi menurut fiskal tidak semua 180 juta ini bunga atas ini bisa dibebankan, tapi dikurangkan dulu dengan ini karena PT ini punya deposito seharusnya dia tidak terlalu besar lah utangnya karena ada deposito, karena mengurangi ya tadi yang saya jelaskan kalau dia punya utang setinggi-tingginya untuk dapat bunga setinggi-tingginya dan pajak serendah-rendahnya gitu. Untuk mengantisipasi itu yang boleh dibebankan adalah 180 kurang 60 juta berapa? 120 juta dikali 22%. Itulah yang boleh dibebankan. Ini 26.400.000, sisanya dikoreksi. Oke, kita lanjut lagi ke ini penyusutan ya. Ini cukup panjang ini penjelasannya karena ini juga ada di pointer sendiri. Nah, penyusutan ini harus teman-teman buat coret-coretannya sendiri ya.